Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak Igede Agus Pertama Yudantara SEMSA selaku pembimbing utama, yang terhormat kepada Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi SEMSI selaku pembimbing pendamping, dan yang saya hormati Ibu Dr. Nikadek Sinarwati SEMSI AK selaku penelaah proposal skripsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putumita Christian, NIM 1717051265, Prodi S1 Akuntansi. Dengan judul proposal skripsi saya yaitu penerapan Pararem sebagai sistem pengendalian internal untuk mengatasi kredit bermasalah di LPD Desa Adat Banyuatis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada bagian latar belakang masalah. Desa adat atau yang disebut sebagai desa pekraman ialah desa yang mengacu pada masyarakat tradisional yang terikat pada adat istiadat setempat. Desa adat yang memiliki beberapa adat istiadat yang diatur dalam desa adat tentunya mempunyai hak otonom untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan desa. Perkembangan perekonomian desa dari tahun ke tahun sangat meningkat, terbukti dengan berdirinya lembaga keuangan. Kegiatan usaha dari lembaga keuangan adalah dapat berupa penghimpunan dana, menyalurkan dana, atau bisa jadi keduanya. Lembaga keuangan milik desa yang sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian desa ialah LPD. LPD diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat, hukum adat yang merupakan kerama desa pekraman, serta memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada desa pekraman, sehingga hal ini perlu ditingkatkan kelolanya sebagai lembaga keuangan milik desa pekraman. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Program-program yang dilaksanakan di LPD dapat menunjang segala aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung kerama desa untuk bisa memanfaatkan peluang usaha, salah satunya yaitu program kredit. Program ini telah memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa pekraman di Bali. Selain memberikan dampak positif, kredit juga memiliki suatu resiko yang bisa menyebabkan adanya kredit macet pada lembaga keuangan. Kredit masuk ke dalam kategori macet apabila debitur menunggak pembayaran lebih dari 180 hari. Nah, salah satu LPD yang mengalami suatu permasalahan kredit macet ialah LPD Desa Adat Banyuatis. Kredit bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu adalah faktor intern dengan lemahnya sistem pengendalian internal karena kurangnya ketegasan dalam menjalankan aturan dari pihak LPD. Yang kedua yaitu ada faktor ekstern, yaitu rendahnya kesadaran nasabah untuk membayar kewajibannya, sehingga hal ini dapat menyebabkan adanya kredit bermasalah di LPD Desa Adat Banyuatis. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pihak LPD bekerja sama dengan desa adat dengan memanfaatkan Pararem sebagai sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Banyuatis. Pararem ini mengatur tentang sanksi yang akan diterima oleh kerama desa yang mengalami kredit macet dan tidak mampu melunasi kewajibannya di LPD. Nah, sanksi yang diterima sudah tertuang di dalam Pararem yang sudah disepakati melalui paruman adat, di mana paruman adat ini diikuti oleh prajuru adat serta diikuti oleh seluruh kerama desa. Sanksi adat yang dimaksud adalah apabila terdapat nasabah yang mengalami kredit bermasalah, maka sanksinya berupa tidak ada pelayanan administrasi pada desa adat serta tidak mendapat ayah-ayahan desa dalam kegiatan yatnya ataupun upacara keagamaan. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalahnya: 1. Lemahnya sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Banyuatis dalam sistem pemberian kreditnya. Yang kedua, kurangnya kesadaran nasabah untuk melunasi kewajibannya, sehingga hal ini mengakibatkan adanya kredit bermasalah. Yang ketiga, untuk mengurangi adanya kredit bermasalah, LPD Desa Adat Banyuatis menerapkan Pararem dengan sanksi adat berupa tidak mendapat pelayanan administrasi di desa adat dan tidak mendapat ayah-ayahan desa dalam kegiatan yatnya atau upacara keagamaan. Untuk rumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan di LPD Desa Adat Banyuatis. Yang kedua, bagaimana peranan Pararem sebagai sistem pengendalian internal untuk mengatasi kredit bermasalah di LPD Desa Adat Banyuatis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan di LPD Desa Adat Banyuatis
Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peranan Pararem sebagai sistem pengenalan internal untuk mengatasi kredit bermasalah di LPD Desa Adat Banyuatis. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama yaitu adalah Desa Adat. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama, pergaulan hidup masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci atau kahyangan tiga atau kahyangan desa. Tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang kedua yaitu ada Pararem. Pararem adalah aturan atau keputusan paruman desa adat sebagai pelaksanaan awig-awig atau mengatur hal-hal baru atau menyelesaikan perkara adat atau wicana di desa adat. Selanjutnya yaitu sanksi adat. Sanksi adat ialah suatu tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang di dalam awig-awig desa adat yang dijadikan sebagai pedoman dalam aturan dan tata kerama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Selanjutnya adalah sistem pengendalian internal. Menurut Bambang Hartadi, pengenalan internal dalam arti sempit ialah prosedur-prosedur yang dilakukan untuk memeriksa ketelitian data. Sedangkan dalam arti luas, sistem pengenalan internal ialah sebuah sistem sosial yang mempunyai makna khususnya yang berada di perusahaan. Selanjutnya mengenai kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga. Kredit bermasalah. Kredit bermasalah ialah kredit yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Model penelitian. Penelitian ini dilakukan pada LPD Desa Adat Banyuatis. Adapun fokus masalah yang diteliti adalah bagaimana penerapan sistem pengenalan internal di LPD Desa Adat Banyuatis dan peran Pararem sebagai sistem pengenalan internal untuk mengatasi kredit bermasalah di LPD Desa Adat Banyuatis. Secara sederhana, model penelitian dapat digambarkan pada gambar 1.1. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, hubungan antar variabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain sebagainya. Biasanya kegiatan penelitian ini adalah pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisan data tersebut. Selanjutnya adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di LPD Desa Adat Banyuatis yang terletak di Desa Adat Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Jenis dan sumber data. Data primer. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada satu Ketua LPD Desa Adat Banyuatis dan yang kedua adalah Bendesa Adat Banyuatis. Selain itu, peneliti mempergunakan pedoman wawancara agar lebih mudah melakukan wawancara pada narasumber. Alasan peneliti memilih narasumber tersebut karena narasumber tersebut sudah berkaitan langsung dengan masalah peneliti mengenai peranan Pararem sebagai sistem pengenalan internal dalam mengatasi kredit bermasalah di LPD Desa Adat Banyuatis. Selanjutnya yaitu adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dapat berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis, baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan, buku-buku, teks literatur mengenai peran Pararem dalam mengatasi kredit bermasalah. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi dilakukan dengan datang langsung ke lokasi penelitian, yaitu datang langsung dan melakukan pengamatan ke LPD Desa Adat Banyuatis dan Bendesa Adat Banyuatis untuk melakukan wawancara terkait dengan peran Pararem dalam mengatasi kredit bermasalah. Selanjutnya yaitu adalah wawancara.
Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan bantuan pedoman wawancara untuk memudahkan dan memfokuskan pertanyaan yang akan diutarakan. Penelitian ini dimulai dari satu informan yang mengetahui tentang informasi terkait. Kemudian, peneliti mencari informan yang dipandang lebih mengetahui dan dapat melengkapi data yang diberikan informan sebelumnya, dan begitu seterusnya sampai data yang diperoleh dipandang sudah cukup memadai untuk menjawab masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini hanya 2 informan karena melalui 2 informan ini sudah cukup memadai untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan kepada 1 Ketua LPD Desa Adat Banyuatis dan 2 Bendesa Adat Banyuatis. Kemudian, alasan peneliti memilih narasumber tersebut karena narasumber tersebut berkaitan langsung dengan peran Pararem sebagai sistem pengenalan internal untuk mengatasi kredit bermasalah di LPD Desa Adat Banyuatis. Selanjutnya ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi sangat diperlukan untuk memperkuat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun studi dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data mengenai kredit bermasalah, dokumentasi saat melakukan wawancara dengan narasumber, serta data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis data, yaitu yang pertama pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan atau ranah empiris dalam upaya membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini diawali dengan memasuki lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti mendatangi tempat penelitian yaitu LPD Desa Adat Banyuatis dengan membawa izin formal penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menemui orang-orang yang dijadikan sebagai informan penelitian. Proses selanjutnya baru dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap yang diperoleh di lapangan. Kedua, ada reduksi data. Reduksi data ialah menghilangkan hal-hal yang dianggap tidak perlu dicantumkan dalam penelitian berdasarkan informasi yang telah dilakukan seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hal ini dikarenakan agar peneliti berfokus hanya pada apa yang ingin diteliti, sehingga informasi yang tidak berkaitan dengan apa yang diteliti dapat dihilangkan. Yang ketiga, ada penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan setelah data yang telah diperoleh direduksi bagian-bagian yang tidak berkaitan dengan penelitian. Yang keempat, ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu langkah terakhir dalam analisis data. Pada penelitian kualitatif, kesimpulan yang dibuat biasanya dapat berupa temuan dan berbentuk deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya jelas, sehingga ketika dilakukan penelitian permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas. Selanjutnya ada keabsahan data. Dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan 4 kriteria, yaitu yang pertama kepercayaan. Untuk dapat dipercaya, suatu data harus dibuktikan kesesuaiannya dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Yang kedua ada keteralihan. Dalam penyajian penelitian ini, peneliti berusaha menyajikan laporan hasil penelitian untuk memperkaya wacana ilmiah melalui deskripsi secara terperinci atau uraian yang cermat. Yang ketiga yaitu ada ketergantungan. Dalam hal ini, peneliti meliti dan menguji hasil penelitian melalui proses pemeriksaan yang cermat dan teliti terhadap seluruh komponen dalam laporan hasil penelitian untuk dapat meminimalisir kesalahan sehingga hasil penelitian ini dapat mencapai kesempurnaan. Yang keempat yaitu ada kepastian. Untuk dapat mewujudkan kepastian, peneliti mendiskusikan dan menginformasikan peneliti ini dengan pembimbing atau narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada. Baik, sekian pemaparan proposal skripsi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.